Biarpun etnis Tionghoa, tapi tetap kita orang Indonesia. Memang Si Kong Liang memberi ruang buat para pemuda tinggal, berdiskusi, dan semua leluasa begitu saja. ...28 Oktober 1928, lebih dari 700 pemuda berkumpul di rumah ini, di Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta, untuk menghadiri Kongres Pemuda kedua. Pemilik rumah tersebut adalah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Si Kong Lian. Bangga pasti bahwa rumahnya engkong saya jadi museum, bangga sekali. Gedung Keramat 106 itu dibeli oleh kakek saya, dan mula-mula awalnya dipakai buat kos-kosan dari anak-anak Stovia. Waktu kita kecil, kalau kita lewati Jalan Keramat Raya ini, orang tua saya suka bilang, ini loh rumah engkongco kamu, konco kamu Si Kong Liang itu. Di tahun 1920-an, sebuah plang bertuliskan Langen Siswo pernah berdiri pada bagian depan rumah kos di Keramat Raya nomor 106. Langen Siswo merupakan kegiatan ekstrakurikuler perkumpulan Yongyafa. Tapi, lambat laun makin banyak pemuda dari Sumatera, Ambon, hingga Minahasa yang turut bergabung. Beberapa tokoh pernah kos di sini, terutama Ketua Kongres Pemuda kedua, Sugondojo Spribito. Terus ada Muhammad Yamin yang merupakan perumus naskah atau Ika Sumpah Pemuda. Yang berikutnya merupakan salah satu pentolan Partai Komunis Indonesia, Amir Syarifuddin pernah kos di sini. Dan sebagian yang merupakan para pelajar dari Jawa, dari Sumatera, dari Minahasa, dari Ambon, seperti Johannes Salimena pernah kos di sini. Terletak di kawasan strategis dengan akses ke jalur tram, serta dekat Stovia dan sekolah hukum. Rumah ini menjadi saksi bisu dimulainya pergerakan pemuda dari berbagai daerah. Jadi setelah rumah kos ini mulai ditinggali oleh Muhammad Yamin, Sugondojo Spribito, dan Amir Syarifuddin, mereka itu mendirikan sebuah perkumpulan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Nah, PPPI ini karena rumah kos para pemuda itu tinggal di sini, mereka menjadikan kantornya di sini juga. Nah, mereka bagi aktivitas mulai didirikan PPPI itu pada 1926. Nah, adanya perkumpulan di sini sering beraktivitas, dan diskusi keseharian mengenai kebangsaan. Dari situlah mereka punya yang namanya inisiatif bagaimana masa depan bangsa yang di bawah penjajahan Belanda itu bisa eksis. Mereka makanya berinisiatif juga ada Kongres Pemuda pertama. Nah, Kongres Pemuda pertama ini merupakan cikal bakal adanya Kongres Pemuda kedua 1928. Berkumpulnya para pemuda bukan risiko kecil. Mereka harus adu pintar dengan para intel penjajah. Pemuda-pemudanya juga diawasi oleh para intel kolonial Belanda. Tidak menutup kemungkinan semuanya para peserta atau para perkumpulan ini setidaknya dibubarkan oleh pemerintah dan personilnya ditangkap. Tetapi mereka memang mencoba menjaga jarak agar tidak mengundang, karena istilahnya dulu para pemerintah itu ke intel Belanda itu mencoba mengawasi mereka yang mencoba punya gagasan merdeka, karena kegiatan-kegiatan para perkumpulan itu lebih bersifat kepemudaan, tidak mencoba sebuah gagasan merdeka. Jadi mereka kumpul biasa, nggak ada yang ditonjolkan seperti mencoba melawan, memberontak terhadap pemerintah kolonial Belanda. Jadi mereka tetap eksis dan tidak diciduk oleh pemerintah Hindia Belanda, tapi masih di bawah pengawasan seperti itu. Risiko yang sama juga dihadapi sang pemilik rumah, Si Kong Lian. Bayangkan ke para pemuda-pemuda di sini diskusi seharian tentang kebangsaan. Seandainya itu Si Kong Liang sudah membahayakan dirinya, mungkin dia inisiatif
diusir saja para pemuda, ternyata tidak kan, ternyatanya memang Si Kong Liang memberi ruang buat para pemuda tinggal, berdiskusi, dan semua leluasa begitu saja. Hingga sejarah pun tercipta di rumah ini. Tanah air Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini berlangsung dalam 3 sidang. Sidang terakhir yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda berlangsung di Kramat Raya 106 ini. Butir-butir yang terkandung dalam ikrar tersebut sejatinya merupakan kelanjutan dari yang dicetuskan pada Kongres Pemuda pertama di tahun 1926. Pada dasarnya Kongres Pemuda pertama itu sudah ada hasil, yakni tentang bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tetapi masih ada problem yang memang belum diselesaikan, yakni tentang bahasa. Bahasa yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin pada saat itu sebagai selaku perumus dari hasil. Muhammad Yamin ingin menuliskannya itu menjunjung bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Tetapi Muhammad Tabrani yang memang pada saat itu sebagai ketua kurang setuju dengan rumusan Muhammad Yamin. Ada baiknya memang bahasa itu tidak lagi menggunakan bahasa Melayu. Bagaimana kita sekalian aja kalau memang tumpah darahnya tumpah darah Indonesia, kalau memang berbangsanya sudah bangsa Indonesia, mengapa tidak bahasanya bahasa Indonesia? Dari situ Muhammad Yamin memang belum sepakat, jadi ada proses pikiran yang memang perlu dilewati oleh Muhammad Yamin. Barulah nanti mereka coba yang namanya pada 1928 itu mengadakan kongres lagi, yaitu Kongres Pemuda kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongresnya diadakan di 3 tempat, hari Sabtu tanggal 27 di Gedung Katolika Jonglingen Bonn, dan yang pada hari Minggu 28 Oktober paginya diadakan di Japaus Bioskop, malamnya yaitu penutupan di rumah kos ini. Tak hanya ikrar pemuda, Kongres Pemuda kedua ini menjadi begitu penting karena pada momen itulah cikal bakal lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan pertama kali oleh seorang wartawan bernama Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia, kenapa belum Indonesia Raya? Karena memang momennya pada saat itu yang sudah saya jabarkan, pemerintah Hindia Belanda dan polisi Hindia Belanda memang sedang memperketat seluruh kegiatan kumpulan. Nah, Supratman belum memasukkan kata raya karena memang dikhawatirkan pemerintah Hindia Belanda resah dengan lirik lagu yang diciptakan oleh Supratman. Kita juga bisa melihat bagaimana di refren belum ada Indonesia merdeka-merdeka, tetapi Indonesia mulia-mulia. Ini adalah biola asli milik W.R. Supratman yang menjadi salah satu peninggalan sejarah paling berharga di museum ini. Para peserta yang mendengarkan biola Wage Rudolf Supratman dialunkan melodinya. Nah, itu responnya para peserta waktu pertama kali Supratman memainkan itu sampai selesai, mereka ada yang berkaca-kaca, mereka ada yang mencoba berteriak bis, bis, bis. Bis itu dalam bahasa Belanda berarti ulangi, 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 karena memang pada saat itu mereka cukup bukan hanya terhibur ya, jadi memang lagunya bagus, didengar enak di telinga, tetapi sayangnya memang lagu itu oleh Supratman tidak lagi dinyanyikan karena memang situasi yang tidak memungkinkan pada saat itu. Di museum ini terdapat banyak informasi tentang sejarah Sumpah Pemuda, mulai dari foto, simbol organisasi pemuda, detil lokasi, diorama para tokoh, hingga peninggalan bersejarah lainnya yang menceritakan proses Kongres Pemuda. Namun, tidak banyak jejak yang bisa diceritakan soal Si Kong Liang saat Kongres berlangsung. Si Kong Liang itu memang sepatutnya hanya menyediakan tempat, menyediakan sarana yang ada buat para pemuda-pemuda. Belum ada gambaran rinci bagaimana apakah Si Kong Liang ikut waktu Kongres Pemuda ikut ngeliatin, ya itu belum ada data-datanya. Bukan hanya pihak museum, keluarga pun tidak mempunyai informasi soal jejak Si Kong Liang saat Kongres berlangsung. Nggak pernah dengar si engkongnya itu ada di mana gitu. Nggak pernah. Si Kong Liang sendiri sehari-harinya tidak tinggal di rumah yang kini jadi museum tersebut. Pria yang berprofesi sebagai pedagang kasur itu tinggal di rumah lainnya di Jalan Senen Raya,
tak jauh dari Rumah Keramat Raya 106. Kini rumah tersebut dijadikan tempat praktek generasi keturunannya yang berprofesi sebagai dokter. Ini adalah kamar si Kong Lian. Hidup dan meninggalnya di kamar ini. Bukan di rumah sakit karena stroke meninggalnya tahun 54. Di museum tidak ada satupun foto si Kong Lian yang terpasang. Pihak museum berdalih, selama ini tidak mendapat banyak informasi terkait si Kong Lian. Beberapa informasi dan foto-foto yang selama ini beredar di internet pun tidak akurat. Apalagi generasi keturunan si Kong Lian baru mendatangi dan memberitahu pihak museum pada tahun 2018 lalu bahwa mereka adalah keturunan langsung dari si Kong Lian. Beberapa foto yang memang pada saat itu banyak beredar di internet, itu informasi cukup menyesatkan. Karena apa? Karena memang yang mereka publikasikan itu bukan si Kong Lian. Parahnya malah ya foto yang dipublikasikan itu foto pengusaha salah satu bank ternamaan, yaitu Lim Xiao Yong. Kesalahan fatal soal sosok si Kong Lian di internet itulah yang akhirnya membuat generasi keturunan si Kong Lian mulai bergerak tahun 2018 lalu. Itu saya juga searching di Google, masukkan kata si Kong Lian, foto yang keluar tuh sama sekali bukan foto si Kong Lian yang benar. Kalau kita baca-baca di media online, nama si Kong Lian itu disebut, tapi tidak banyak yang mengetahui siapa itu si Kong Lian. Ya. Dan berawal dari situlah saya tergelitik untuk membenarkan sejarah. Keluarga mulai mengumpulkan bukti dan akhirnya menemukan berkas asli untuk ditunjukkan kepada pihak museum bahwa benar mereka adalah cucu dan cicit dari si Kong Lian. Sekali aneh-aneh. Jadi kita coba bongkar itu di kebetulan di Senen Raya 40, rumah si Kong Lian dulu, ada satu kotak penyimpanan. Ternyata memang masih ada tuh kebetulan akta waris. Di dalam akta waris itu sepotong akta waris yang menyatakan bahwa Keramat Raya 106 ini alias Museum Sumpah Pemuda ini memang diwariskan ke 3 anak si Kong Lian itu. Mereka juga ngecek simpenan suratnya dia, dan lalu saya mengeluarkan, waktu kita datang kita keluarkan surat-surat yang kita bawa itu. Barang dilihat diakurin sama yang mereka simpan, itu sama banget sama dengan yang kita bawa itu. Pihak museum menyatakan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN, sertifikat bangunan Museum Sumpah Pemuda masih atas nama Si Hok Liang atau Yuliar Silman, salah satu anak dan ahli waris dari si Kong Lian. Yanti Silman adalah anak dari Si Hok Liang atau Yuliar Silman yang punya hak waris atas bangunan museum itu. Yang terakhir kita tahu dari ayah, si Kong Lian berpesan bahwa rumah itu jangan dijual. Gitu aja. Jadi ayah saya berpesan ke kita, itu rumah kita hibahkan ke negara. Ya, tujuan awal sebenarnya memang saya ingin meluruskan sejarah bahwa inilah foto si Kong Lian asli. Nah, ternyata memang di museum ini belum ada foto si Kong Lian yang salah maupun yang benar. Kita ada satu tempat, satu ruangan yang dimana ada kakek saya fotonya dipajang. Apa ini sebetulnya untuk sejarah. Biarpun saya lahir sebagai etnis Tionghoa, tapi saya tetap orang Indonesia, supaya dikenang lah gitu loh. Tak hanya si Kong Lian, peran penting warga etnis Tionghoa di sejarah bangsa ini juga terjadi setelah momen Kongres Pemuda kedua, yakni terkait lagu Indonesia yang diciptakan oleh Supratman. Supratman itu bekerja di surat kabar Sinpo. Sinpo itu merupakan surat kabar di bawah pemilik orang Tionghoa, dan redaksinya pada saat itu merupakan orang Tionghoa bernama Ang Yan Guan. Ang Yan Guan ini merupakan orang yang memperkenankan Supratman untuk silahkan publikasi lirik lagu Indonesia Raya ini di Sinpo. Kalau Ang Yan Guan berpikir jangan, karena memang nanti membahayakan Sinpo, itu mungkin lirik lagu itu tidak jadi rilis. Di sisi lain juga Supratman berpikir juga bagaimana lagu Indonesia Raya ini bisa diperdengarkan. Nah, dia coba bertemu salah satu sahabatnya juga, seorang Tionghoa bernama Yo Kim Chan. Nah, Supratman bertemu Yo Kim Chan untuk apa?
Supratman bilang ke Yokim Chan, saya mau merekam lagu Indonesia Raya yang saya perkenalkan ini supaya ke depannya itu para generasi selanjutnya tahu ini loh lagu Indonesia Raya. Dan memang Yokim Chan yang merupakan kerabat atau teman dari Supratman ini memperkenankan Supratman untuk merekam. Saat itu, Supratman merekam lagu ciptaannya tersebut dalam 2 versi biola dan versi keroncong. Sayang, rekaman versi biola hilang meski sudah diserahkan oleh Yokim Chan ke negara. Hanya tersisa 1 versi yang masih bisa didengarkan hingga sekarang, yakni versi keroncong.